Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama lagi untuk berada dalam ibadah online ini. Saya berharap bahwa lewat ibadah ini semua kita boleh semakin diberkati. Setiap kita boleh semakin memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah menuntut kepada setiap kita untuk kita bisa memahami semuanya. Ada banyak orang berusaha untuk mencoba memahami jalan pikiran Tuhan. Padahal firman Tuhan sudah katakan bahwa adapun jalannya, pikirannya, dan rancangannya jauh lebih tinggi daripada jalan, pikiran, dan rancangan hati kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita tidak akan pernah mampu untuk memahami semuanya, karena terlalu dalam, terlalu luas, terlalu tinggi ya jalan pemikiran Tuhan. Jadi sekali lagi, sesuai dengan tema yang saya berikan dalam ibadah kali ini adalah Tuhan tidak menuntut kita untuk kita bisa memahami semua yang kita sedang alami hari ini ataupun jalan-jalan Tuhan. Tetapi yang Tuhan minta kepada setiap kita adalah tetap pegang kepercayaan kita. Sekalipun di saat kita sedang tidak punya alasan untuk bisa percaya, tetap setia sekalipun mungkin segala sesuatunya berjalan tidak seperti apa yang kita harapkan, dan tetap taat kepada Tuhan. Whatever, kita tetap mau setuju dengan Tuhan, sebab tidak akan pernah sekalipun Tuhan merancangkan yang buruk. Tidak akan pernah sekalipun Tuhan merancangkan yang jahat atas hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun dan bagaimanapun keadaan kita hari ini, percayalah bahwa kita selalu dalam keadaan yang terbaik. Haleluya. Dan sebelum kita lebih lanjut di dalam ibadah ini, saya mau mengajak kita sama-sama bersatu hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk keberadaan kami hari ini. Sekalipun mungkin kami sedang tidak bisa memahami apa yang sedang Kau buat, apa yang sedang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami hari ini. Segala sesuatunya berjalan tidak seperti apa yang kami harapkan. Bahkan sepertinya jawaban doa tidak kunjung datang dalam hidup kami. Kami mulai bertanya-tanya dalam hati kami. Kami mulai mereka-reka sesuatu yang tidak baik tentang Engkau. Tuhan, biarlah pada kesempatan ini kami boleh disadarkan bahwa tidak selamanya, Tuhan, apa yang kami harapkan, apa yang kami minta, itu kami dapatkan. Tetapi satu yang kami imani, apapun yang kami dapatkan dalam hidup ini, sekalipun tidak seperti apa yang kami minta, itu adalah yang terbaik bagi setiap kami. Bantu kami Tuhan sekali lagi untuk kami boleh terus memegang kepercayaan kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, Markus yang pertama ayat yang ke-35, kita mau baca firman Tuhan terlebih dahulu yang akan mendasari dari sharing saya pada kesempatan ini. Markus 1 ayat ke-35 sampai ke-39. Kita mau baca sama-sama firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, Markus pertama atau Markus 1 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-39. Judul dari perikop ini, Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang."
Cukup aneh ya Bapak Ibu Saudara. Di ayat ke-37 dikatakan murid-muridnya bilang itu banyak orang lagi cari, malah Tuhan mengajak mereka untuk pergi. Lalu di ayat yang ke-39, lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang saya maksudkan, yang saya mau katakan bahwa Tuhan tidak menuntut kita untuk memahami jalan pikirannya, sebab terlalu tinggi bagi kita untuk dapat memahaminya. Terbukti Bapak Ibu Saudara, ketika dia diminta untuk segera datang, dia malah mengajak pergi. Ketika dia dibilang ada banyak orang menanti dia malah mengajak murid-muridnya untuk berangkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bahkan dunia mengenal Tuhan Yesus sebagai simbol dari kasih sayang. Bagaimana tidak Bapak Ibu Saudara? Dia meminta untuk mengasihi musuh kita. Dia mengajar kita untuk memberikan pipi kiri ketika orang memukul pipi kanan kita. Dan sebaliknya tentunya. Keempat kitab Injil pun Bapak Ibu Saudara mencatat berbagai peristiwa yang menunjukkan betapa belas kasih Tuhan Yesus kepada manusia. Ia begitu mudah jatuh kasihan. Berkali-kali kita baca dalam firman Tuhan, maka tergeraklah hatinya oleh karena belas kasihan. Ia bahkan ikut menangis saat melihat penderitaan dan kesedihan orang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita hari ini dan bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, beban seberat apa yang tengah menekan kita hari ini, persoalan sebesar apa yang tengah ada di hadapan kita hari ini, Dia mengerti. Dia mengerti semuanya itu. Dan tidak ada satupun yang bisa mengerti sebagaimana Dia mengerti. Ia ikut menangis saat melihat penderitaan dan kesedihan orang lain. Maka jika kemudian dikatakan bahwa Tuhan Yesus pernah berkata tidak kepada mereka yang sedang sakit, kepada mereka yang meminta keadilan, dan kepada mereka yang kelaparan, pernah nggak? Pernah. Bapak Ibu bisa gali dalam Alkitab. Kepada orang sakit dia berkata tidak. Kepada orang yang meminta keadilan dia berkata tidak. Kepada mereka yang kelaparan dia berkata tidak. Dan ketika kita mendapati hal ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana pendapat kita? Apakah itu berarti Tuhan Yesus tidak mempunyai belas kasihan? Bahkan sepertinya begitu kejam. Atau kita juga mungkin bertanya, kapan Tuhan Yesus melakukan hal itu? Nah, mari kita amati dan kita temukan kebenaran dan makna kasih dari tindakannya. Seperti tadi saya katakan, mungkin Bapak Ibu Saudara tidak percaya, masa Tuhan Yesus pernah berkata tidak kepada orang sakit, kepada orang yang kelaparan, orang yang meminta keadilan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkata tidak kepada orang sakit. Perhatikan apa yang kita baca tadi. Di perikop sebelumnya dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus datang ke kota Kapernaum dan melakukan banyak mujizat kesembuhan, termasuk kepada ibu mertua Petrus yang diikuti oleh banyak penduduk kota itu. Namun pagi-pagi benar ketika Tuhan Yesus berdoa, Petrus datang dan mengatakan bahwa semua orang mencari dia. Mencari untuk apa?
Oh ya, tentu mendengar pengajarannya. Tetapi selain itu juga tentu mau mengalami mujizat. Entah itu kesembuhan, entah itu apapun itu. Jelas kedatangan orang-orang itu, Bapak Ibu Saudara. Mereka ingin disembuhkan, mereka ingin dikenyangkan. Baik melalui firman maupun tentunya melalui makanan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus justru bergegas meninggalkan Kapernaum. Mengapa ia melakukan itu, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, yang mungkin menjadi alasannya adalah sebagai manusia, ia tetap saja terbatas. Jangan lupa, dia menjadi manusia seutuhnya sama seperti kita. Sekalipun dia mempunyai power, sekalipun dia melakukan banyak mujizat, tapi tetap dia sebagai manusia yang tentunya terbatas. Itu sebabnya dia perlu istirahat dan sebagainya. Ia tidak bisa hanya tinggal di satu tempat dan mengabaikan kota-kota lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini memberikan pelajaran bagi setiap kita bahwa di dalam hidup kita pun kita perlu mengatur prioritas ini. Kenapa Tuhan memilih untuk meninggalkan Kapernaum? Karena dia tahu prioritas yang harus dia lakukan. Nah, begitu juga setiap kita belajar dari hal ini, kita pun harus mengatur prioritas-prioritas yang lebih penting dalam hidup ini. Entah itu untuk pelayanan, pekerjaan, atau kesibukan apapun. Kita tetap harus menyadari bahwa secara manusia kita tetap terbatas. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, berkata tidak kadang harus juga kita lakukan. Sehingga kita bisa maksimal pada prioritas-prioritas yang lainnya. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, di ayat ke-38 tadi kita baca, Tuhan Yesus dengan jelas juga menjawab, mengapa ia harus pergi ke kota lain untuk memberitakan Injil? Mengapa? Bukankah orang banyak datang juga itu adalah ladang untuk memberitakan Injil? Bapak Ibu Saudara, karena itulah alasan ia datang. Tuhan Yesus tidak hanya datang untuk menjadi juru sembuh, tapi ia punya visi yang jauh lebih besar. Dan ini kembali lagi kepada prioritas tadi, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan bukan cuma mau show off dia punya power, bagaimana dia dapat melakukan mujizat, kesembuhan dan sebagainya. Lalu kemudian ketika melihat orang semua begitu, lalu kemudian tambah banyak lagi orang yang mengikuti dia, lalu dia merasa puas. No. Dia punya visi yang jauh lebih besar lagi. Visinya bukan hanya menyembuhkan jasmani, tetapi terlebih lagi jiwa dan kehidupan kita. Itu yang Tuhan Yesus mau jangkau. Ketika berhadapan dengan pilihan untuk melakukan yang baik dan yang terbaik, mana yang akan kita pilih? Ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal baik dan hal yang terbaik, mana yang kita pilih? Di sini Tuhan Yesus memberikan pelajaran tentang memiliki prioritas. Itu sebabnya sekali lagi kadang kita memang perlu untuk berkata tidak. Karena ada prioritas untuk melakukan yang terbaik.
Ada banyak orang seringkali, bahkan saya pun seringkali berkata, aduh saya ini orangnya nggak bisa nolak, saya ini orangnya nggak bisa berkata tidak. Bapak Ibu Saudara, ada saat-saat di mana kita perlu untuk berkata tidak demi kebaikan semua belah pihak, demi prioritas untuk dapat melakukan yang terbaik. Nah, kalau tadi Tuhan berkata tidak kepada orang sakit, sekarang saya mau menjabarkan kepada Bapak Ibu Saudara ketika Tuhan Yesus berkata tidak kepada orang yang meminta keadilan. Bukankah Tuhan itu maha adil? Masa orang minta keadilan terus dia berkata tidak? It happen, Bapak Ibu Saudara. Sometimes it happen. Ketika seseorang sedang berada di dalam posisi terhormat, maka pendapatnya akan lebih didengar. Kita bangga juga kan Bapak Ibu Saudara, kalau kita dengar, oh si public figure ini, oh dia anak Tuhan, waduh kita juga bangga. Dia ngomong apa tuh lebih berdampak daripada orang yang bukan siapa-siapa. Dan itu terjadi juga pada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ketika orang banyak terpesona dengan pengajarannya, seseorang meminta dia untuk menjadi hakim atas perkara pembagian warisan dengan saudaranya. Tetapi bukannya merasa tersanjung diminta untuk menjadi hakim atas perkara pembagian warisan itu, Tuhan Yesus justru menolak permintaan itu. Ia bahkan menegur orang itu dengan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini mungkin kita juga sering kali terjebak untuk melakukan dan mengurus semua hal sehingga kita tenggelam dalam kesibukan, sehingga kita tenggelam dalam ketidaksadaran. Namun hati-hati, karena hal itu justru seringkali membuat kita bertindak hanya demi menyenangkan keinginan orang lain saja. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, banyak pemimpin misalnya terlibat masalah hanya karena ia melangkah di wilayah yang berada di luar wewenangnya. Istilahnya kebablasan, Bapak Ibu Saudara, semua mau diurusnya, padahal ada bagian-bagian yang di luar dari wewenangnya. Berkata tidak bukan dosa. Bijaklah dalam bertindak. Nah, setelah Tuhan berkata tidak kepada orang sakit, lalu Tuhan berkata tidak kepada orang yang minta keadilan. Nah, sekarang ketika Tuhan Yesus berkata tidak kepada orang yang lapar, wow, Dia adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dia adalah Tuhan yang memenuhi segala keperluan, tapi Dia ada saat di mana Dia berkata tidak kepada orang yang lapar. Bapak Ibu bisa mempelajari itu di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Tuhan Yesus melakukan satu mujizat yang paling terkenal. Kalau kita baca di dalam Yohanes 6 tadi, kita akan mendapati mujizat yang luar biasa, yang tidak kalah, kalau istilah sekarang, viral, Bapak Ibu Saudara. Seperti ketika Dia membelah laut Teberau, memberi makan 5.000
orang. Kalau zaman sekarang mungkin udah nggak tahu ya Bapak Ibu Saudara ya, viralnya kayak apa itu nggak tahu. Nah, pada waktu itu peristiwa itu membuatnya semakin terkenal. Banyak orang pun mencari dia, sekalipun mencari dia dengan banyak motivasi-motivasi lainnya. Ya seperti tadi, dikenyangkan, dipenuhi kebutuhannya, disembuhkan dan sebagainya. Tetapi ketika orang-orang itu berhasil bertemu dengannya, dan Tuhan Yesus yang tahu motivasi mereka. Nah, disinilah bahayanya Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa sandiwara sama Tuhan. Sama Tuhan nggak bisa tutup-tutup. Dia tahu segalanya. Bahkan apapun yang ada dalam hati dan pikiran kita, dia tahu. Dia tahu motivasi kita. Termasuk juga ketika kita berbuat baik, berbuat kebaikan. Dia tahu. Itu sebabnya dia berkata apa? Kalau tangan kiri kasih, tangan kanan nggak usah tahu. Karena apa? Tuhan pasti tahu. Jadi kalau zaman sekarang kan supaya tahu kan masukin di Instagram, masukin YouTube, lalu viral. Ketika orang-orang itu berhasil bertemu dengannya, Tuhan Yesus tahu betul motivasi mereka. Lalu apa yang Tuhan Yesus buat? Justru Tuhan Yesus menegur dengan keras. Kadang kita mencoba untuk menutupi motivasi kita, supaya dunia tahu kasih Tuhan, supaya banyak orang terketuk hatinya, supaya orang lihat bagaimana kita pengikut Kristus melakukan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Yes, tapi Tuhan paling tahu dasar yang paling dalam dari apa yang kita lakukan itu. Dan Tuhan Yesus justru menegur keras. Bukannya memberi roti lagi, Ia justru berkhotbah tentang roti hidup. Dan akibatnya banyak orang kecewa lalu meninggalkannya. Baca itu di Yohanes 6 ayat 66. Akhirnya mereka meninggalkan karena mereka kecewa. Mereka pikir mereka akan dikasih hidup, nggak tahu cuma dikasih khotbah tentang roti. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dia tahu. Sekali lagi Tuhan Yesus tidak mau terjebak menjadi sekedar mencari popularitas diri. Memberitakan tentang kebaikan yang kita lakukan itu beda tipis dengan mencari popularitas diri, Bapak Ibu Saudara. Sama halnya seperti ambisi dan visi, itu sangat tipis sekali. Kalau kita tidak kuat-kuat, kalau kita tidak benar-benar, maka visi akan berubah menjadi ambisi. Maka perbuatan baik akan berubah menjadi mencari popularitas diri. Atau menjadi penyedia hal-hal duniawi saja. Ini juga sering terjadi dalam hidup kita, bukan? Kadang manusia terjebak melihat kasih sebatas yang kelihatan saja. Jangan keliru ya Bapak Ibu Saudara, membantu orang lain jelas-jelas sangat baik. Bahkan firman Tuhan berkata, selama masih ada waktu, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Sekalipun mungkin itu tidak dihargai dan sebagainya, tetap jangan berhenti berbuat baik. Tapi ketika
kasih hanya sebatas atau terbatas pada hal-hal lahiriah, maka itu bukan kasih yang diajarkan oleh Alkitab. Ya, kita tidak perlu harus memiliki banyak harta terlebih dahulu, baru kita bisa mengasihi dan memberi. Dan bukan karena kita mendapatkan sesuatu dari orang atau dari Tuhan, maka barulah kita baru bisa merasa dikasihi. Tuhan Yesus memang menolak memberikan roti dunia, tetapi Ia memberikan roti hidup. Mengasihi bukan sekedar memberi, lalu kita lepas tangan begitu saja. Tapi biarlah tindakan kasih kita juga disertai tanggung jawab atas pemahaman akan kebutuhan, bukan sekedar keperluan orang-orang yang kita tolong. Katakan tidak pada dunia jika hal itu membuat kita mengorbankan surga. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan ragu-ragu untuk mengatakan tidak kepada dunia jika hal itu membuat kita mengorbankan surga. Di dalam Mazmur 22 ayat yang kedua B, aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Jika apapun yang kita doakan dijawab iya oleh Tuhan, tidak akan ada masalah. Lalu bagaimana jika jawaban Tuhan adalah tidak? Umumnya tentu reaksi negatif yang kita tunjukkan. Kecewa, bersungut-sungut, mengeluh, marah, dan kemudian menyalahkan Tuhan. Kita tidak siap menerima kenyataan. Saudaraku, jika Tuhan tidak mengiyakan atau menolak permintaan kita, bukan berarti Tuhan pilih kasih atau bertindak jahat kepada kita. Tuhan berkata tidak kepada kita oleh sebab kita salah berdoa. Apa yang kita minta dalam doa semata-mata hanya bertujuan untuk memuaskan keinginan daging kita. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kita bisa baca itu di Yakobus 4 ayat yang ketiga. Selain tidak dan ya, terkadang jawaban Tuhan terhadap doa kita adalah tunggu. Banyak orang yang berpendapat bahwa menunggu adalah pekerjaan yang sangat membosankan, dan saya yakin semua kita berkata ya dan amin. Tidak ada satu orang pun senang disuruh tunggu. Bahkan menunggu itu bisa bikin naik darah, betul enggak Bapak Ibu Saudara ya? Bisa bikin orang marah. Dan hal itu terbawa ke dalam kehidupan doa kita sehingga kita tidak sabar menanti-nantikan waktu Tuhan. Ketidaksabaran menunggu jawaban dari Tuhan inilah yang seringkali menjadi penyebab kegagalan kita untuk mengalami penggenapan janji Tuhan. Daud dalam Mazmurnya menasehati, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sudah menjadi sifat alamiah bahwa manusia pada umumnya menginginkan segala sesuatu secara instan. Dan ketika pertolongan Tuhan seakan-akan sepertinya berlambat-lambat, kita pun menyerah di tengah jalan dan tidak lagi mau berdoa. Berdoa itu membutuhkan konsistensi dari orang yang melakukannya. Itu sebabnya jangan menyerah sampai kita melihat Tuhan bekerja.
Bukan maksud sengaja Tuhan mengulur-ulur waktu, tetapi Ia tahu waktu yang tepat dan terbaik bagi kita. Waktu Tuhan tidak akan pernah terlambat atau terlalu cepat. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Selalu ada maksud dan tujuan Tuhan di balik penundaannya. Ia ingin menguji kesabaran kita, menguji ketekunan kita, dan mengajar kita untuk bergantung sepenuhnya kepadanya. Yang pasti, janji Tuhan adalah ya dan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal penting yang harus kita selalu ingat. Kita harus melakukan kehendak Tuhan dengan kekuatan Tuhan di dalam waktu Tuhan. Yeremia 33 ayat 14 katakan, sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan. Amin. Pada kesempatan ini saya mohon maaf Bapak Ibu Saudara, karena suara saya serak begini. Jadi kali ini saya tidak mengajak kita untuk menaikkan pujian, tapi saya percaya hati kita luap dengan syukur kepada Tuhan, hati kita luap dengan pujian kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu baik selama-lamanya. Sekalipun kita harus memasuki masa tunggu di dalam kehidupan ini. Mari kita satukan hati berdoa. Tuhan, biarlah kami belajar tentang ketulusan, sehingga kami terbebas dari semua motivasi yang tidak murni. Agar kami ajar kami untuk mengasihi-Mu Tuhan, tanpa menuntut balasan. Dan mampukan kami untuk tidak menyimpan kekecewaan, walaupun di saat kami tidak mengerti cara-Mu atas setiap pertanyaan dan permohonan kami kepadamu. Bantu setiap kami untuk selalu setuju, bahkan di saat Engkau berkata tunggu, bahkan tidak sekalipun, atas apa yang kami minta kepadamu. Karena kami tahu Engkau pasti mempunyai maksud di balik setiap jawaban apapun bagi kami. Buatlah atas hidup kami sesukamu, semaumu, dan sekehendak-Mu Tuhan. Sebab kami percaya itu adalah pasti yang terbaik bagi kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sangat dicintai Tuhan, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab berkat itu datangnya daripada Tuhan Bapa kita, di dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus yang selalu menyertai kita kemanapun dan dimanapun, dan memampukan kita untuk selalu setuju dengan Dia. Kami menerima berkat yang terbaik pada saat ini Bapa, dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.